Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanyalah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullahi. Adapun setelahnya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Al-Quranul Karim. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnahnya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'atun. Wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan setiap yang bid'atun adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnari. Dan setiap kesesatan itu
tempatnya di neraka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang konsekuensi syahadatain. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masuk bahagian yang kelima dari pelajaran ini, di mana kita telah membahas hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib dipenuhi oleh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwasanya Islam, bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Kita mengakui bahwasanya Islam adalah agama kita. Dan kita juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul kita, yang Allah utus untuk umatnya. Islam adalah agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Tidak ada agama lain yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Dan Islam adalah agama Allah yang mulia. Maka Allah lah yang memberikan rambu-rambunya. Allah lah yang menentukan aturannya. Karena Islam bukan agama kita, dia adalah agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, agar Islam ini bisa difahami oleh manusia, agar Islam ini semua manusia bisa menerimanya, mengerti, Allah utuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah yang telah mengutus kepada umat kaum yang buta huruf seorang Rasul dari kalangan mereka, yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan as-sunnah. Allah tidak biarkan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terombang-ambing bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara beribadah. Allah turunkan aturan-aturannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dalam beragama ini, petunjuk dalam beribadah kepada Allah, dan juga termasuk petunjuk dalam hidup kita ini semuanya. Bapak Ibu rahmati Allah, maka pada pelajaran kelima ini, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita penuhi. Di sini kita akan sampaikan beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, apa hak beliau atas kita? Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Yakin kita
Apa yang beliau khabarkan kepada kita, yakin kita dengan seyakin-yakinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 28. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran yamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat dari berimannya kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan cahaya untukmu. Petunjuk ke jalan kepada keselamatan, yang dengan cahaya itu kalian berjalan, kata Allah. Dengan kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada kita petunjuk jalan menuju ke keselamatan. Kemudian apa lagi yang kita dapat? Allah mengatakan wa yaghfir lakum. Allah akan ampuni kalian. Di sini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya untuk mencari ampunan Allah itu wajib kita mengikuti bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di atasnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Sampai mereka itu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di sini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau kemudian? Fa idza fa'alu, jika mereka melakukan itu, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka melakukan itu, bersaksi, ya, yakin, kemudian mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam dan meyakini apa yang beliau bawa itu adalah hak. Tidak ada lagi kebenaran selain apa yang beliau sampaikan. Tidak ada lagi keputusan yang benar selain dari keputusan beliau. Tidak ada lagi ketentuan dalam agama ini yang benar selain dari ketentuan yang beliau telah sampaikan. Jadi kalau ada orang mencari ketentuan-ketentuan yang baru, teori-teori yang baru dalam beribadah, amalan-amalan yang baru yang beliau tidak pernah contohkan, ini sama saja kita tidak beriman kepada beliau. Sama saja kita memusuhi beliau. Sama saja kita menyatakan bahwa Islam yang beliau bawa itu belum sempurna. Sama saja kita menyatakan bahwa kecintaan Allah yang telah Allah tetapkan di jalan Rasulnya, jika kita mengingkari beliau, sama saja kita mengingkari itu. Kita berharap ampunan Allah, kita berharap kecintaan Allah, tetapi kita mengingkari Rasulnya. Mustahil Bapak Ibu rahmati Allah.
Mustahil kita akan mendapatkan ampunan Allah kalau kita tidak menundukkan diri di atas sunnahnya. Beliau melanjutkan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami. Mereka terjagalah harta mereka, diri mereka, darah mereka, ya, mereka tidak boleh diperangi illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita beriman kepada beliau, menundukkan, ya, hawa nafsu kita, ya, tidak mendahului perkataan beliau, tidak mendahului ketentuan beliau, batasan-batasan yang beliau jelaskan, dan mencukupkan diri dengan apa yang telah beliau ajarkan. Seandainya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak batasi jalan ini, semuanya boleh, maka masing-masing kita akan mencari ibadah-ibadah sendiri-sendiri. Masing-masing kita akan memutuskan sendiri-sendiri. Nah, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Allah telah sempurnakan syariat ini. Tidak ada lagi penambahan dan pengurangan. Ini yang pertama, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wajib taat. Wajib. Orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, Islam agamanya, Muhammad Rasulnya, wajib taat. Dan bersabar di atas ketaatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14, tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Itulah batasan hukum-hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'azim, dan itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, kemudian barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasan hukum Allah, ketetapan Rasulnya, apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasul dilanggar, ya, maka apa kata Allah? Yudkhilhu, Allah akan masukkan dia naran khalidan fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalam selama-lamanya. Walahu 'adzabun muhin, itulah azab. Mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, jika kita masih meyakini Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Muhammad Rasul kita, wajib menundukkan diri di atas syariat beliau.
haram hukumnya melanggar atau keluar dari ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang telah beliau tetapkan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa hak beliau atas kita sebagai umat beliau? Ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau teladan dalam semua urusan. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang paling sempurna, contoh yang paling sempurna. Untuk siapa ini? Untuk kita umatnya. Subhanallah Bapak Ibu, ya, adalah salah seorang sahabat beliau, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat ini didatangi oleh orang Quraisy, orang-orang Quraisy, orang kafir, orang musyrik, orang-orang musyrik. Orang musyrik ini berkata kepada beliau, apakah nabimu mengajarkan kamu agama ini sampai adab buang hajat? Ya, Nabi kita telah mengajarkan sampai adab buang hajat. Lalu bagaimana lagi urusan yang lebih besar daripada itu? At-tauhid, akidah, muamalah, ya, dan perkara-perkara agama yang jauh lebih besar daripada itu. Tentu beliau telah mengajarkan. Ya, tentu beliau telah mengajarkan. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita mengaku cinta kepada Allah. Semuanya kita mengaku saya cinta kepada Allah. Katakan kepada mereka, kalau betul mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, jalanku, ikuti syariat yang telah aku tetapkan, tundukkan hawa nafsu kalian, gitulah, di atas syariat ini. Jangan dahulukan logika. Ya. Apa yang kita dapat di sini? Allah mengatakan yuhibbukumullahu, Allah mencintai kalian. Ini yang penting Bapak Ibu rahmati Allah. Pernyataan kita, oh saya cinta Allah, itu tidak penting sebenarnya. Yang penting itu bagaimana kita dicintai Allah, itu yang penting. Betul tak Pak? Ya. Orang munafik pun bisa mengatakan saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Orang munafik saja bisa. Tapi yang terpenting bagaimana Allah mencintai kita. Maka Allah telah menjelaskan tentang sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha menyantuni hamba-hambanya. Kalau kalian ingin aku cinta kepada kalian, tu Rasul ikuti. Inilah bahasa kitanya. Kalau betul kalian ingin mendapatkan ampunanku, ini Nabi di tengah-tengah kalian, ikuti dia. Artinya bagaimana Bapak Ibu rahmati Allah? Jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah telah
dijelaskan oleh Nabi kita. Jalan untuk mendapatkan ampunan Allah telah dijelaskan oleh Nabi kita. Jadi aneh kalau hari ini ada orang mencari jalan keselamatan tetapi keluar dari jalannya Rasul. Bisa kita katakan itu tidak akan pernah terjadi. Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan mencintainya. Ya. Dan jalan-jalan tersebut disukai oleh musuh kita, yaitu syaitan. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu yang rahmati Allah, ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mencintai beliau lebih daripada cinta kepada keluarga, anak, orang tua dan seluruh manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Artinya apa? Kecintaan kita hari ini kepada beliau dengan cara apa? Mengikuti syariat beliau, mencintai apa yang beliau cintai, ya, membenci apa yang beliau benci, tidak melakukan sesuatu ibadah kecuali apa yang telah beliau ajarkan, menahan diri untuk melakukan amalan-amalan yang tidak beliau ajarkan, mencukupkan diri dengan amalan yang beliau ajarkan. Subhanallah Bapak Ibu, seandainya ini seandainya, tapi tak akan pernah bisa. Kita ini banyak sunnah-sunnah Nabi yang tidak bisa kita lakukan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tak sanggup kita melakukan, Pak. Tak sanggup kita melakukan. Banyak. Ya. Kita ini lemah, tak sanggup. Lalu apa alasan kita untuk mencari amalan-amalan yang lain? Apa alasan kita? Apa hujah kita? Amalan yang diajarkan Nabi saja kita tak sanggup mengerjakan semuanya. Lalu atas dasar apa kita mencari ibadah-ibadah yang lain? Maka di sini beliau mengatakan tidak beriman. Artinya tertolak, Pak. Tertolak. Ya. Syahadat kita. Kalau kita masih mencari jalan selain dari jalan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita katakan tadi bahwasanya bentuk kecintaan kita kepada beliau dengan cara apa? Mengikuti apa-apa yang telah beliau jelaskan di dalam syariat ini, dan mencukupkan diri terhadap apa yang telah beliau ajarkan. Kita cukupkan diri kita, tidak perlu kita cari yang lain-lain. Ya. Nah, di sini ujiannya kita. Terkadang merasa tidak puas dengan apa yang beliau ajarkan. Ya. Sampai kita menambah-nambah sesuatu yang tidak perlu kita tambah dalam agama ini. Ini menunjukkan bahawa kita tidak puas dengan apa yang beliau ajarkan. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, apa hak beliau atas kita? Menghormati beliau, memuliakan beliau, membela beliau sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang membenci beliau. Allah mengatakan dalam surat Al-Fath ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu
wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Apa artinya? Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya mulai dari diri kita, ya, istiqomah kita di atas jalan yang lurus ini, kemudian kita dakwahkan kepada orang lain, kita ajak orang-orang sekitar kita untuk tunduk di atas jalannya beliau, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, dan bertasbih kepadanya pada pagi dan petang. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu rahmati Allah selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menjaga syariat yang beliau bawa, kemudian beristiqomah di atasnya dan mengajarkan juga kepada orang lain. Ini salah satu bentuk wujud kita menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa menyampaikan kepada mereka, atau mungkin setidaknya mendoakan hidayah kepada mereka. Ya. Kalau kita mampu berdakwah dengan lisan, silakan. Mampu kita berdakwah dengan harta kita, silakan. Ada sebagian orang tak mampu berdakwah dengan lisan, dia punya uang, beli buku-buku yang benar, yang jelas, bagikan kepada manusia, ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Contoh apa? Solat misalnya, ya kan? Apalagi wudu misalnya. Ada buku-buku yang sekecil seperti ini, harganya tidak seberapa. Keluarkan uang kita, bagi. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam, apa hak beliau atas kita? Bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan selawat-selawat yang telah beliau tetapkan untuk beliau. Berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan selawat-selawat yang telah beliau tetapkan, Tidak boleh kita mencari selawat-selawat yang lain, ya. Hari ini Masya Allah, orang mudah saja mencari selawat-selawat yang lain. Bahkan na'udzubillah, sampai di antara mereka menyanyikannya, menyanyikan selawat untuk beliau. Pantaskah beliau dikirimi selawat dengan bernyanyi, dengan pakai musik? Tak pantas. Betapa rendahnya beliau di mata kita, di mata orang-orang yang berselawat dengan bernyanyi. Kadang subhanallah, berdoa kepada Allah pun dengan bernyanyi. Pantas tak? Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah menurunkan syariat ini, lalu kita berdoa kepada Allah dengan bernyanyi. A'udzubillah. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Betapa agungnya selawat ini, amalan ini, ya. Maka perbanyak selawat, kepada beliau Bapak Ibu rahmati Allah. Ini menunjukkan bentuk cinta kita. Banyak selawat-selawat. Ada selawat yang sempurna yang kita baca dalam salat apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Misalnya,
dengan selawat-selawat yang telah beliau tetapkan. Tidak boleh kita menambah dan menguranginya. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kembali Allah panggil di sini Bapak Ibu rahmati Allah, orang-orang yang beriman. Jadi kalau silahkan tutup kuping jika kita tidak beriman. Allah panggil orang beriman, akan ada sebuah kabar gembira untuk mereka, keutamaan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penghormatan kepadanya. Penuh penghormatan. Bukan kita dendang-dendangkan, bukan kita goyang-goyangkan. Ya. Bahkan na'udzubillah hari ini selawat iringi musik, iringi penyanyi-penyanyi. Pantaskah kita selaku umat beliau berselawat seperti itu? Tidak pantas. Ya. Justru kita akan mendapatkan kemurkaan Allah jika kita melakukan hal seperti ini. Maka selawatlah dengan suara yang rendah, dengan penuh penghormatan. Bapak Ibu misalnya kalau berbicara kepada orang tua, ada yang wak inginkan, kira-kira wak membentak-bentak mereka tidak? Atau mungkin minta sesuatu dengan nyanyi ke beliau? Tidak. Pasti mungkin kita pijit, ya, kemudian kita minta sesuatu dengan ramah. Kayak itu adab seorang anak terhadap orang tuanya. Maka jauh lebih agung kita mengirimkan selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang rendah, nada suara yang menghadirkan hati di dalamnya. Banyak doa selawat yang beliau ajarkan, ya. Atau cukup kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini yang keenam, berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, apa hak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk di atas umatnya? Wajib berhukum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan redha terhadap keputusan beliau. Wajib berhukum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan redha terhadap keputusan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Apa contohnya, Pak? Contoh pembagian warisan misalnya, ya kan? Ada orang yang tak terima dengan aturan Islam, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang mereka perselisihkan dalam urusan dunia dan agama mereka. Maka di sini Bapak Ibu rahmati Allah, jika ada sesuatu hal yang kita perselisihkan, wajib kita letakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pemutusnya. Jika ada yang kita perselisihkan, baik masalah ibadah, maka hakimnya Kitabullah dan As-Sunnah Nabi sebagaimana yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bukan kata guru kita,
bukan kata ustaz kita, ya tidak. Tapi apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, apa hak beliau atas kita sebagai umat beliau? Menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada kedudukannya tanpa ghulu dan tidak meremehkan hak-hak beliau. Menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada kedudukannya tanpa ghulu, berlebih-lebihan, dan tidak meremehkan beliau, hak-hak beliau. Sebagaimana terjadi hari ini, ya, sebahagian umat atau kebanyakan dari mereka, ya, terhadap orang-orang soleh yang telah meninggal, bagaimana mereka hulunya, mengagung-agungkan kuburannya, membikinkan rumah yang megah di atas kuburannya, kasih kelambu kuburannya, zikir bersama di sisi kuburnya, solat menghadap ke dia, berdoa melalui pelantaraan dia. Ini berlebih-lebihan, hulu. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kita mengatakan Rasul adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita berlebih-lebihan, ya. Ini selain dari Rasul, orang seperti itu. Ini karena kenapa? Karena tadi mereka keluar dari jalannya Rasul. Ada yang sampai menggarap berkah di atas kuburan orang soleh misalnya, ya, bawa padi, bawa pasir yang ada di atas kuburannya, bawa pulang, atau bawa limau dari rumah, berkodi letak di atas kuburan tu, bawa pulang sebagai obat. Ya, masih banyak lagi. Belum lagi meminta kepada orang dalam kubur yang mereka anggap soleh. Allah mengatakan apa? Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa lagi yang lebih sesat, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur yang doa mereka itu tidak akan pernah diijabah oleh Allah sampai hari kiamat. Allah di sini mengatakan orang-orang yang sesat. Siapa lagi yang lebih sesat? Ini kenapa terjadi? Karena ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Sampai na'udzubillah foto bareng dengan kuburnya, pajang fotonya, kemudian foto bareng, ya, tidak boleh, ya. Kuburan Rasul SAW sampai hari ini dijaga ketat. Seandainya tidak dijaga, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Nah, ini Bapak Ibu, Rasul saja tidak boleh kita melakukan seperti itu, apalagi orang-orang setelahnya. Apa mulianya orang soleh yang meninggal? Tidak ada. Seandainya orang yang mati itu bisa balik lagi ke dunia, maka akan minta balik untuk menambah amalan, memperbaiki hati, ya. Kalau masih ada dosa, maka keluar dari kubur minta ampun. Itu mintanya. Nah, ini perlu kita dakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Perlu kita ajak mereka, kita ingatkan, ya, kuburan Nabi saja, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh kita ghulu. Lalu apa alasan kita berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh setelahnya?
Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa sebagaimana manusia lainnya. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak bahaya, tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Maksudnya apa? Memberi manfaat, kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sama dengan manusia pada umumnya. Beliau makan, beliau merasakan sakit, beliau lapar, ya. Nah, sekarang guru kita kalau masih hidup diagungkan, jalan ke guru tu menunduk-nunduk. Basalam ka guru yo duduk basimpuh tu basalam, paci tangan cium tangannya. Tidak boleh. Ya. Seolah-olah guru kita itu orang yang mulia, orang yang sudah suci. Belum ada jaminan Bapak Ibu rahmati Allah. Belum ada jaminan. Kita ini belum ada jaminan ampunan Allah. Belum ada. Belum ada jaminan dosa kita itu diampuni Allah. Belum ada. Dan kita belum ada jaminan amal kita diterima. Belum ada. Jangan kita merasa, oh kita ketika sudah berada di jalan yang benar ini, kita sudah suci. Jangan. Maka takutlah kita kepada Allah. Ya, tidak boleh kita terlalu berlebih-lebihan kepada guru kita atau siapapun di antara kita. Kepada Nabi saja kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, apalagi kepada orang-orang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Jin ayat 21 dan 22. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, inni la amliku lakum dharran wala rasyadan. Aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepada kalian. Ini menandakan bahwa itu orang biasa. Ya, hari ini ada guru yang bisa terbang. Ada buya yang bisa mengerti alam gaib. Ada yang zikirnya sampai terangkat. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Sesungguhnya tidak ada satu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Ini Nabi yang mengatakan. Dan aku tidak memperoleh tempat berlindung selain daripada Allah. Nah, di sini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kita katakan sekali lagi, tidak boleh kita ghulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau. Kita memuliakan beliau sebatas apa yang telah ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti saja syariat beliau. Dari hal yang terkecil, makan misalnya, ya kan? Selesai kita makan, jika ada nasi nempel di sini, kita jilat sebagai bentuk cinta kepada beliau. Makan, kita minum pakai tangan kanan sebagai wujud cinta kepada beliau. Ya. Apa lagi? Masih banyak hal ringan yang bisa kita terapkan dalam hidup ini. Salah satu bentuk wujud cinta kita kepada beliau. Nah, ini ada 8 poin ya. Yang pertama tadi apa? Beriman atau mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan pembawa berita yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua wajib taat kepada beliau dan larangan durhaka kepada beliau. Apa ancamannya? Siapa yang tidak taat kepada beliau, tidak taat akan syariat yang beliau tetapkan, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Berarti tidak ada ampunan, tidak diterima amal, ya kan?
Kalau mereka ini memusuhi Rasul ketika telah sampai hujah kepada mereka, Allah sampaian gitu Pak, telah datang kebenaran kemudian mereka musuhi, mereka tinggalkan demi mengikuti apa kata gurunya misalnya. Bahkan dalam surah Al-Jin Allah katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Tempat bagi mereka itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya, neraka kekal dalam selama-lamanya. Kalau mati dalam keadaan membenci syariat beliau, na'udzubillah. Mana kita memiliki jalan untuk mendatangkan kecintaan Allah? Tidak ada. Tidak ada jalan lagi kecuali kita tunduk kepada syariat beliau. Kemudian yang ketiga apa? Ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau dalam urusan ibadah dan dalam urusan muamalah yang lainnya. Kemudian mencintai beliau melebihi kecintaan kepada selain dari manusia. Maksudnya anak-anak kita, orang tua kita, seluruh manusia. Artinya apa di sini? Contoh, misalnya kita pergi lebaran. Ini contoh ringan saja. Atau kita terima tamu saat lebaran. Kita memiliki anak gadis. Ini yang datang teman mahram, tidak mahram tu. Tapi karena kita, oh, ni kawan awak, sagan awak, biarlah nak bersalam jana awak, berarti kita menyisihi Nabi SAW, menentang apa yang beliau katakan. Ya. Ini contoh-contoh yang ringan. Atau misalnya karena kecintaan kita kepada keluarga, dia suruh dari keluarga awak pinjam pitih kabang untuk usaha misalnya. Karena kecintaan kita melebihi kepada keluarga, akhirnya menyelisih sunnah beliau, menyelisih syariat beliau. Ini tidak boleh. Maka wajib kita kecintaan kepada beliau itu dalam artian apa? Mendahulukan syariat yang beliau tetapkan. Kalau dilarang oleh beliau, maka kita tinggalkan. Nah, ini salah satu wujud kecintaan kita. Ya. Kita buktikan dengan perbuatan kita. Kalau memang you cinta awak, buktikan. Nah, seperti itulah. Kalau memang you cinta kita kepada beliau, kita buktikan dengan perbuatan kita, dengan lisan kita. Karena bohong, Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala beliau menafsirkan ayat 31 di surah Al-Imran ini, qul in kuntum tuhibbunallah. Apa kata beliau? Ini ayat pemutus terhadap orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi menyelisih jalan beliau, maka orang ini berdusta akan apa yang diikrarkannya, sampai mereka betul-betul tunduk di atas syariat beliau, baru cinta namanya. Ini kata Al-Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau. Al-Imran ayat 31. Ya. Dan ini mudah Bapak Ibu. Ya. Kalau kita betul-betul memang cinta kepada beliau, kepada Allah, lihat sejauh mana kita mengikuti petunjuk Rasul. Kadang awak diajar misalnya gitu dalam solat, Nabi SAW salam kiri kanan, tak ada giku-giku tu kan yang mudahnya tu kadang ada kau ingin berang lu tu, tapi yang nonton cinta kan Nabi tadi itu kan. Kecintaan kita kepada beliau itu, kalau ada amalan-amalan kita yang tidak sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, kita tinggalkan. Bukan justru kita, dengar dulu makan karak daripada Allah. Itu kan. Ya. Apalagi contoh yang lain, masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, dalam ibadah sehari-hari. Makan kita misalnya,
Nabi SAW itu kalau makan Bapak Ibu, ya, itu yang di wadah, yang di tempat makan, dan tak ada yang tersisa. Nah, kadang kita lambar alik contohnya, makan bersama, atau bersengaja meninggal, 1 suap atau 2 suap nasi, apakah bersiram jadi bersuap. Ngaku cinta kepada Rasul. Mana buktinya? Ya kan? Rasul SAW contohnya, ini untuk bapak-bapak ya, beliau sampai lah bangun tempat tidur pingsan, saking beliau ingin semangat datang berjemaah, tak talak lagi. Itu batas beliau tak ke masjid. 1 minggu sebelum beliau meninggal dunia, detik-detik beliau akan meninggal tu Pak, beliau ingin ke masjid, terbangun, pingsan balik, mandi, uduk balik, pergi ke masjid, bangun pingsan lagi, baru beliau tak berjamaah ke masjid. Awak sakit kepala sesteknya, atau latih karajo di rumah, bahkan kadang solat pun lalai, tapi ngaku cinta kepada Rasul. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, ya. Kebiasaan-kebiasaan kita dalam ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, kita tinggalkan. Dan sabar, ya. Banyak Bapak Ibu rahmati Allah dalam urusan ibadah yang kita menyelesaikan beliau itu banyak sekali. Maka wajib kita untuk belajar salat, belajar wudu, gerakan salat seperti apa, wajib kita perbaiki. Ya, artinya apa? Tunjukkan saya ini cinta Rasul, ini perjuangan saya. Mulai dari diri sendiri, perbaiki ibadah kita, sesuaikan dengan apa yang telah beliau tetapkan. Kalau ada yang tidak beliau ajarkan, kita tinggalkan. Nah, itu baru cinta yang murni, ya, baru cinta yang murni. Tapi kalau awak ngaku cinta Rasul, amalan-amalan tak ada kerajaan Nabi, awak kerajaan jo. Awak ngaku cinta Rasul kuah, berarti itu cinta yang dusta, cinta palsu. Nah, orang-orang seperti ini mengaku cinta kepada Rasul tapi tidak mengikuti apa yang beliau ajarkan, kelak di yaumil qiyamah akan diusir di telaga beliau, akan diusir dari telaga beliau. Barakai bonya itu di padang mahsyar yang luas. Beliau menunggu kita di telaga. Nabi SAW menunggu umatnya di telaga. Beliau SAW menunggu umatnya. Lalu ada sekelompok umat beliau yang terhalang, tak boleh ke sana. Dikatakan, beliau panggil, ummati, umatku, mereka umatku. Kemudian malaikat mengatakan, ya, mereka umatmu, tapi engkau kan tak tahu, ketika engkau telah meninggal, agama ini diotak-atik oleh mereka. Yang tak di kerajuan, yang di kerajuan ditinggal. Ya, maka wajib Bapak Ibu perbaiki diri kita masing-masing, mulai dari ibadah sehari-hari. Ya, mulai dari ibadah sehari-hari. Apa yang beliau cintai kita kerjakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Ini bentuk kesungguhannya kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada 8 poin tadi ya. Hak beliau atas umatnya. Selesai pembahasan kita pada pelajaran kelima ini. Hak-hak Nabi SAW yang wajib kita penuhi.
Ada yang mau bertanya? Ini pembahasan kita tentang taqdiyah, tentang hak-hak beliau atas umatnya. Yang kelima, menghormati beliau, memuliakan beliau dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Membela di sini Bapak Ibu bisa juga kita artikan lebih luas, ya. Jika ada orang-orang mencela sunnah beliau. Bahkan sebentar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Tidak ada, aku tidak meninggalkan sedikit pun dari amalan-amalan beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan, illa amiltu bihi, kecuali aku telah melakukannya, mengerjakannya. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi. Aku ini, kata Abu Bakar Siddiq, khawatir, takut jika aku tinggalkan satu perintah beliau saja, an azigha, aku ini tersesat. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang-orang hari ini, ya, mengolok-olok sunnah Nabi, ya, mereka berbangga-bangga dengan amalan mereka. Bahkan orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi dikatakan apa? Sesat, ya. Dan mereka bangga dengan amalan-amalan mereka. Ini sebuah musibah, ya, sebuah musibah. Jika ada kita temukan orang, contoh misalnya Nabi SAW, ya, memerintahkan kita laki-laki untuk berpakaian di atas mata kaki celana kita, pakaian kita. Lalu ada orang melihat, oh, nanti orang senting kemari, ya, siko ndak banjir tu pak, siko lek hariang. Atau yang jenggot, mereka memelihara jenggot, dikatakan kambing lah. Mereka bangga mencukur jenggot mereka. Wajah mereka sama seperti wajah wanita, tidak punya jenggot. Mereka olok-olok sunnah Nabi SAW. Abu Bakar apa kata dia tadi? Tak ada satupun amalan Rasul kecuali aku telah mengerjakannya. Kalau aku tinggalkan satu saja, aku khawatir aku tersesat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka jika ada kita temukan orang-orang ya, sinis sama penampilan, misalnya ibu-ibu bercadar misalnya, ya, dikatakan ninja, ya, atau yang lain, pertama sabar, ya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz, wa fiiki barakallah. Ustaz, apa hukum tahlilan? Pertama Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita jelaskan bahwasanya wajib kita menetapkan atau tunduk di atas syariat yang telah beliau ajarkan. Itu wajib. Apa kaidahnya di sini? Ibu yang bertanya ini, kaidah dalam kita beribadah, Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada datang dari agama kami ini, maka dia tertolak. Kaidahnya apa? Dalam urusan ibadah
Yang kita cari itu petunjuknya, dalilnya. Jangan larangannya, tapi dalilnya. Adakah Nabi SAW melakukan tahlilan? Nah, ini kita cari petunjuknya. Kalau ada, silahkan kita perbuat. Berarti kita menghidupkan sunnah Nabi. Nah, tapi kalau tidak ada, nah ini yang saya katakan tadi, bersabar, mencukupkan diri dengan amalan beliau, menahan diri dari melakukan amalan-amalan yang tidak beliau ajarkan. Tahlilan di sini apa khususnya nih? Apakah tahlilan selesai solat kah atau enggak? Hah? Oh, menuju hari, nego hari gitu. Ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, beliau anak-anak beliau meninggal semuanya kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. 6 bulan setelah beliau meninggal baru Fatimah meninggal. Adakah Nabi SAW mengirimkan tahlilan kepada anak-anak beliau atau kepada istri beliau yang tercinta Ummul Mukminin Khadijah? Yang Khadijah memiliki jasa yang besar di dalam menyokong dakwah beliau. Khadijah yang awalnya kaya raya, kemudian hartanya diberikan di jalan Allah agar dakwah ini lancar. Tapi ketika Khadijah meninggal dunia, adakah beliau bertahlilan? Tidak ada. Lalu atas dasar apa kita tetapkan ini? Maka Bapak Ibu rahmatullah, banyak amalan yang bisa kita kerjakan agar orang yang meninggal dunia mendapatkan pahalanya. Apa contohnya? 1, ibadah yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh, ya, ketika kita diberi anak oleh Allah, ibaratkan satu buku dengan satu pena. Orang tuanya lah yang menulis buku itu. Orang tuanya lah yang mencetak anaknya mau jadi apa. Kerja orang tuanya, usaha orang tuanya. Seandainya anak yang ditinggalkannya soleh dan soleha, solat 5 waktunya, orang tua akan dapat pahalanya. Begitu sebaliknya, kalau anak-anak yang ditinggalkan, buku yang Allah titipkan itu ditulis dengan hal-hal yang buruk, sehingga anak ketika kita meninggal dunia menjadi anak yang bermaksiat kepada Allah, durhaka pada orang tua. Solat 5 waktu yang nyotinggan, orang tua akan dapat dosa tadi. Jadi doa anak yang soleh, ibadah dari anak yang soleh, itu akan sampai kepada orang tua. Ya. Kemudian apa lagi? Sedekah yang kita niatkan untuk mereka yang sudah meninggal. Kurban misalnya, Bapak Ibu kurban, saya niatkan pahalanya untuk keluarga saya yang hidup dan untuk yang mati, maka akan dapat untuk orang tua kita. Jangan khusus kalau untuk ibu seseorang. Caranya seperti itu. Kalau kita kurban, niatkan pahalanya untuk orang yang hidup dan orang yang mati, maka orang tua kita akan dapat. Sedekah tadi misalnya, sedekah boleh. Kita niatkan ini saya bersedekah 1 sak semen kamu salat, pahalanya untuk ibu yang sudah meninggal, insyaallah sampai. Adapun kalau tahlilan, ya wallahu taala alam, sampai hari ini kami belum mendapatkan petunjuknya. Silahkan Bapak Ibu cari. Namun kaedahnya, kalau ini tidak ada, maka tidak boleh kita mengerjakannya. Ya, tidak boleh kita mengerjakannya. Dan apakah syariat untuk hanya di dunia? Iya, di dunia. Di akhirat nanti apa yang Allah haramkan halal. Syariat ini untuk kita di dunia. Kalau di akhirat apa? Balasan. Yang ada itu balasan. Tidak ada lagi ibadah, ya kan?
Yang ada itu kita menikmati apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kalau kita masuk surga Allah, subhanallah, inilah nikmat yang paling tinggi. Makan sepuas-puas kita di sana, ya, dan masih banyak kenikmatan surga yang tidak bisa kita kembangkan di sini. Ya, maka syariat ini untuk kita di dunia. Tapi perlu Bapak Ibu catat bahwasanya kezaliman itu tidak ada lagi di akhirat. Rasul menggambarkan ya, hati penduduk surga itu satu, walaupun mereka itu banyak. Artinya apa? Satu sifatnya, ya, tidak ada, terbebas dari penyakit-penyakit hati dan segala macamnya. Jadi di surga itu nanti kita menikmati apa yang telah kita jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang kita kerjakan. Ya. Kalau kita sendiri tidak tahlilan, tapi kita ikut memenuhi undangan untuk orang tahlilan, Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam hal ini, ya, kita tidak boleh mentaati manusia kalau bermaksiat kepada Allah. Ini catat. Tidak boleh kita mentaati manusia kalau bermaksiat kepada Allah. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita diundang untuk ikut tahlilan, misalnya Pak, kini orang tua lah sampai 3 hari mah, Pak beko wajib datang mah, gitu. Bagaimana caranya kita menghindari mereka? Mudah saja, ya. Kalau mau tidak ada uzur nanti mau ke situ. Bukan insyaallah, jangan kata insyaallah. Apa mengasuh cucu mungkin tabaunya di orangnya. Kalau lah sekali 2 kali undangan orang tu tidak penuhi, itulah gratisnya tu, ya kan? Jadi pertama coba dihindari dan berdoa kepada Allah agar kita tidak ada saja urusannya lain sehingga kita bisa meninggalkan ini. Nah, namun kalau kita bisa menjelaskan, kita jelaskan. Tapi kalau tidak, pilih aman seperti tadi. Carilah alasan yang tidak mengandung dusta. Nah, atau contohnya misalnya hari ke-7 orang masak hari ke-100 orang pantai Kambiang, pantai Jawi, Baradek, Baralek, awak diundang, cari alasannya. Kalau kita senang hati melayani, kita datang ke tempat mereka, tidak ada rasa bersalah, dosa kita. Berarti kita mendukung acara itu ada. Secara tidak langsung kita telah menetapkan syariat selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasul. Kalau manusia itu telah meninggal, itu aja 3 amal tidak akan terputus: doa anak yang soleh, sedekah jariah, apalagi ilmu bermanfaat. Nah, ini panjang pembahasannya kalau ini. Bismillah, barakallahu fiik wa fiki barakallah. Ustaz, aurat bagi wanita sampai mana? Kaki apakah aurat? Jika kita tidak menutup aurat, jika kita tidak menutup aurat sempurna, ya. Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wanita itu semuanya aurat. Semuanya aurat. Yang boleh terlihat itu apa tadi? Wajah dan 2 telapak tangan. Namun di sini kita akan kasih perbandingan. Seandainya para wanita
memiliki wajah yang elok, cantik jelita. Wajah kan tadi boleh tuan, kan? Mana yang lebih perlu ditutup, wajah apa kaki? Hah? Ini wajah. Mana yang lebih besar fitnahnya, wajah apa kaki? Hah? Wajah. Jadi seluruh wanita itu aurat. Wanita itu aurat semuanya. Intinya bagaimana? Kalau tutuplah semaksimal mungkin, ya, berpakaian syar'ilah semaksimal mungkin. Kalau rasanya kaki itu bisa mendatangkan dosa, tutup, ya aurat, ya. Pakai kaos kaki bisa, insyaallah, ya. Yang boleh itu nampak dua telapak tangan dan wajah. Ini untuk siapa? Untuk orang yang tidak halal, ya. Jadi kalau ibu-ibu sama ibu-ibu, ya silahkan buka wajahnya misalnya, kan, yang sewajarnya. Atau sama mahram kita, boleh kita buka wajah kita dan semacamnya, ya, asalkan tetap jaga batasan-batasan, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang boleh nampak itu apa tadi? Wajah dan kedua telapak tangan. Kalau wajahnya membuat orang banyak dosa, tutup wajahnya. Apalagi kalau wanita-wanita yang masih di bawah umurnya, ya. Begini, saya mencontohkan seperti ini. Wanita itu ada dua tipenya. Satu perumpamannya seperti kerikil di jalanan. Tahu kerikil di jalanan, Pak? Kerikil tepi jalan itu tahu, Pak? Bahas sifatnya kayak. Kalau namanya kerikil, kadang diambil orang, kadang ditendang orang, kadang disipaan orang, kadang diambil untuk melempar, ya kan? Ini contohnya satu. Yang kedua apa? Wanita seperti mutiara dalam kotak emas. Tapi Pak, kada toko ameh tu ada mutiara, di mana letaknya? Hah? Ya, di tempat yang paling aman. Siapa yang mampu membelinya? Orang punya pitih. Orang tertentu. Posisikanlah seperti itu untuk para wanita. Tutup keindahan dirinya, dan yang boleh melihat hanya suaminya. Ya, kalau rasulnya, bahkan subhanallah, ada wanita tuh yang sampai memakai sarung tangan, ya kan, sakingnya jaga auratnya. Jangan kita bermudah-mudahan, khawatir, ya, nyocali awak ada laki-laki yang hidung balang, yang dah halal dakwah, berdosonya gara-gara awak akan ikut dosanya, dapat dosanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini saya tadi mengatakan bahwa orang tua yang anaknya berusia ikut mendapat usaha. Nah, cara itu padahal itu lah mengajarnya dengan baik. iya. Bagaimana cara ini supaya kita tidak dapat dosa dengan usia? Nah, di sini Bapak Ibu rahmati Allah, ada sebahagian orang tua yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Batas usahanya mereka itu mati. Paham tak? Batas orang tua ini menasihati anaknya sampai mati. Kalau misalnya orang tua sudah mendakwahi anaknya, menasihati anaknya, dan anaknya terus dalam keadaan sesat, itu urusannya sama Allah lagi. InsyaAllah kita akan lepas dari apa yang mereka lakukan. Orang tua yang membiarkan anaknya tidak solat, itulah
anaknya tidak nutup aurat dia, gitulah. Alasannya tidak syar'i dia kita. Ya, dibiarkan anaknya seperti itu bergelimang dengan dosa dan maksiat, tidak ada keinginan, tidak ada jalan yang ditempuh untuk mendakwahinya. Dibiarkan begitu saja, bahkan malah senang. Na'udzubillah, ada orang tua senang anaknya dijemput laki-laki, bahkan bangganya anaknya gadis kuat dijemput laki-laki yang lon halal tu nyoleh. Senangnya, bangganya anaknya tidak salah, bangga anaknya lagi dipakai di orang. Maka orang tua seperti ini kalau meninggal dunia, meninggalkan anak yang tidak taat, dia akan dapat dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas kita. Ajarkan anak-anak perempuan kita berhijab yang benar. Tanamkan ke dalam dirinya, tak boleh bersalaman dengan orang yang tak halal dakwah tu. Tanamkan. Ajak anak laki-laki kita untuk datang ke masjid. Seperti itu. Tanamkan tauhid kepada mereka. Jauhkan mereka dari praktek-praktek kesyirikan. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. InsyaAllah nanti ke depannya akan kita sambung ya pelajaran ke-6. Mohon maaf jika ada penyampaian kami yang tidak pada tempatnya. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari diri kami sendiri dan dari syaitan laknatullah alaih. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.